Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak. Tolong bacakan dulu surat yang kira-kira bisa berhubungan dengan materi kita hari ini ya. Kamu bisa lihat ya, surat Al-Anbiya ayat 30. Bisa Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yadal ladzina kafaru wa annas samawati wal arda kanata rasaqa fafataqan fafataqannahum وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Shadaqallahul azim. Baik, maha benar Allah dengan segala firman. Untuk hari ini kita coba mempelajari bagaimana cara untuk membrowsing ya, Mbak ya, terkait dengan rencana kita ya kan menggunakan data satelit untuk data perubahan iklim. Yang pertama-tama kita mempelajari dulu data existing dan data perakiraan. Ya, saya akan share materi hari ini. Sudah kelihatan belum? Sudah Bapak. Oke. Nah, di dalam materi yang Bapak tampilkan hari ini ada dua satelit yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan satelit yang dioperasikan oleh NASA, ya, di mana NASA ini merupakan satu institusi di Amerika yang bergerak dalam bagian antariksa. Jadi National Aerospace, ya kan, Agency NASA. Nah, kalau untuk yang NOAA itu nanti kita juga bisa gunakan untuk data yang terkait dengan hujan saja. Tapi sebenarnya data lain bisa ya. Yang kemudian juga kita bisa lihat data chips. Jadi tadi tidak hanya data dari NOAA atau NASA, tapi data chips dari gabungan data yang dipakai oleh beberapa negara di Eropa. Nah itu, ya ini YouTube-nya ya. Jadi di dalam materi kita hari ini adalah kita akan mempelajari yang pertama yang kemarin Bapak sudah kemukakan dalam pertemuan tatap muka pada pertemuan 9 ya. Nah, ini adalah bagian pertama. Nanti kita akan masuk yang pertama dengan data NASA di sini ya, di mana data NASA ini ya, kita bisa perhatikan ini dari guest dis NASA. Nah, kemudian akan tampil muka antar muka seperti ini ya, explore, guest dis explore ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga akan muncul Earth Data Login. Nah, kalau kalian mau menggunakan data itu harus daftar terlebih dahulu ya, data loginnya di sini. Nama, kemudian password, jadi diregister dulu daftar. Tapi selama ini saya masih
menggunakan data saya sendiri, ya nama Budi Soardi, kemudian passwordnya kita bikin terserah kalian. Kemudian bagian keempat ya akan tampil antar muka seperti ini. Nah, ini sudah terdaftar nama saya nih, Budi Soardi ini. Jadi udah nama saya udah masuk ke Giovanni gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, nanti kita coba tampilkan ada beberapa variabel di sini yang bisa dipilih untuk yang fitur-fitur sebelah kiri ya. Fitur-fitur sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Bapak observasinya adalah kita bukannya model, bukan proyeksi, bukan prediksi, tapi observasi data-data yang langsung diamati oleh satelit mereka. Kemudian disiplin yang Bapak ambil adalah hidrologi, ya, karena masalah hujan, ya, masalah air juga, ya. Kemudian yang pengukurannya adalah precipitation. Nah, kemudian platformnya itu satelit yang digunakan, itu. Nah, ini adalah beberapa parameter yang Bapak ambil, ya, seperti precipitation rate dan near real time precipitation rate. Nah, ini TRMM kita kembali lagi pada saat kemarin pada pertemuan ke-9 ini ada jenis-jenis sensornya ya berdasarkan daripada sensor. Nah, sedangkan ini adalah source-nya TRMM, kemudian unitnya kita mau main berapa, apa apa bulanan, apa harian ya di sini. Kemudian untuk frekuensinya kita tentukan daily. Nah, seperti yang kemarin kita bicarakan bahwa spasial resolusinya adalah 0,25 derajat. Ini adalah kapan mulai daripada pemantauannya, mulai start daripada datanya, kemudian diakhiri dengan data tahun berapa yang terakhir. Nah, untuk TLM sendiri tahun 2017 apa enggak salah apa 2019 itu kita sudah tidak menggunakan tapi menggunakan GSNet gitu ya, dilanjutkan data-data sebelumnya oke lah TLMM ya. Nah, kemudian kita plot datanya itu di sini di plot ya. Nah, datanya seperti ini nanti. Kalau ini data kita sebut data poligon. Artinya dia merupakan suatu luasan ya. Jadi di sini datanya adalah yang terkumpul dari tanggal 31 Oktober tahun 2010, jamnya 01.30 Z. Ini kayak semacam eh, apa namanya jam internasional ya, seperti yang apa namanya jam eh, Greenwich Mean Time GMT ya yang berpatokan di Inggris ya London ya Big Ben itu. Kemudian ini batasnya terakhir tahun 2020 1 Januari. Kemudian wilayahnya adalah Asia, Asia Tenggara. Nah, wilayahnya ini nih. Eh, kalau nggak salah ini Bapak ambil ke Kabupaten Bogor deh nih kalau nggak salah. Ya, Kabupaten Bogor gitu. Nah, yang kedua tadi selain dari NASA, kita juga bisa ngambil dari NOAA. Nah, kalau NOAA ini untuk perakiraan untuk besok misalnya. Misalnya kita ambil datanya sekarang tapi perakiraan besok. Kira-kira curah hujan yang muncul besok itu berapa mili. Ya, itu nanti kamu ambil fiturnya current and forecast meteorology. Gitu ya. Current and forecast meteorology gitu. Nanti kamu masukkan kalau ini adalah lintang bujur kamu saat ini eh, kos atau tinggal. Jadi koordinat rumah ini kamu masukkan. Kalau kita misalnya berada di hemisfer selatan, southern, jadi belahan bumi selatan atau lintang selatan, ini dibuat minus.
gitu ya. Kalau long itu tetap west ya, barat karena bujur timur dia gitu. Nah, kemudian kalau kita kehilangan data, misalnya kita lupa untuk mendapatkan data yang sebelumnya, misalnya tahun 2022, misalnya Kak, itu kan. Nah, kita menggunakan fitur yang namanya arsip, arsip meteorologi. Nih, namanya ini nih, arsip meteorologi. Ya, kita bisa yang ke belakang, itu. Ya. Nah, ini contoh. Bapak mendapatkan untuk mendapatkan data yang dari NOAA, itu rumah berada pada koordinat -6,299. Nanti jatuhnya 6,30. Lalu bujur timurnya adalah 106,82. Jadi ini daerah Ragunan. Ini untuk diambil sebagai data perakiraan hujan oleh NOAA. Nah, ini kalau untuk menggunakan data current meteorologi untuk perakiraan besok. Jadi -6,299 nanti jadi 30, kemudian 106,82 nanti continue segala macam. Ya. Nah, ini adalah menunya, ya kan, jadinya -6,30 berarti berada di bintang selatan. Ini bujur timur tetap ya 106,82. Nah, itu saja materi kita. Ini data yang dihasilkan oleh Giovanni, oleh NASA. Kalau ini untuk perakiraan hujan yang terjadi besok ya pada tanggal 3. Kejadiannya mulainya startnya tanggal 2, tapi untuk mengukur hujan tanggal 3. Ya, ini besok sekitar 22,1 di titik koordinat saya di rumah itu. Ya. Nah, tugas yang kemarin apa namanya ditanyakan di Google Drive saya sudah kirim. Ya, tugas masing-masing personal buat poligon curah hujan wilayah. Kemudian tentukan perakiraan curah hujan dari koordinat rumah. Ya, oke, kita sekarang praktekkan ya. Ada pertanyaan? Jerry sudah mengirim tugas yang kemarin. Nanti coba ya kamu ini apa namanya tampilkan biar kawan-kawan juga paham tugas kamu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak lanjutkan ya mengenai praktiknya. Kita coba dulu ini ya. Coba kita copy. Kemudian kalau bisa
Sudah lihat belum? Tampilannya seperti ini. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini adalah kita mau masuk ke datanya NASA, ya, Get This, untuk mendapatkan TRMM, ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah terdaftar, maka bisa langsung login. Tapi yang belum terdaftar, coba aja bisa apa enggak, ya, langsung masuk ke bagian visualize. Ini visualize, ya. Ke visualize, masuk, maka akan muncul data seperti ini. Nah, ini datanya, gitu, ya. Kemudian kalau kita misalkan sudah masuk ke loginnya, Bapak kan sudah punya. Tapi kalau kamu mungkin harus register dulu, ya, atau continue with limit access. Jadi nggak semuanya bisa masuk, karena di situ selain data hujan, kemudian ada data meteorologi lain, data aerosol sebagai salah satu unsur kualitas udara. Bapak login, udah langsung login Bapak, ya. Nanti kamu bisa bikin daftar, ya. Nah, kalau di sini saya lain lagi nih. Di ke satu yang sini. Ya, diproses dulu. Nah, ini langsung kalau Bapak sudah namanya sudah tercantum di mereka, ya. Observasi kita ambil observation, ya, bukan model atau reanalisis. Observasi, kemudian untuk unsur disiplinnya kita ambil hidrologi, ya. Yang lain banyak nih, macam-macam, ada aerosol, atmosfer industri, segala macam, ya. Nih. Nah, ini ada Makrobiologika unsur-unsurnya, ya. Kemudian untuk pengukuran kita ambil di sini adalah hujan, gitu. Nah, ini menentukan daripada jenis-jenis sensornya ini, ya, jenis sensornya itu. Kemudian Maaf, Pak. platform. Slide-nya belum pindah, Pak. Maaf. Oh, belum pindah. Iya, Pak. Bentar. Ya, screen. Sudah pindah belum? Sudah pindah, Pak. Sudah ya. Nah, kita ambil TRMM, spasialnya, ya, spasial resolusinya. Kemarin kita sudah bicarakan 0,25, ya, derajat. Temporal resolusinya kita ambil daily, harian, harian, ya. Kemudian untuk portalnya basic saja, ya. Nah, kita mau pilih salah satu nih, apakah precipitation rate atau near real time, karena ada perbedaan dari beberapa sensor. Kita ambil precipitation rate saja satu, ya. Kemudian ini data yang tersedia 98 sampai 2010, ya. Nah, kita mainkan di sini select date range, ya. Ini sini datanya.
Kemudian kita mau ambil dari 98 ya, 1 Januari. Langsung klik sudah. Kemudian di sini kita mau ambil datanya sampai 2019 yang tersedia. Karena data lain belum ada nih. Beda sama GasMap. GasMap masih lengkap ya nih. Sampai bulan Desember. Desember tanggal 30 apa 31? 31 Desember ya. Misalnya gini ya, ada persistence rate. Kemudian untuk daerahnya kita munculkan pakai data World Region S3. Kemudian kita ambil Shorten Asia. Itu dia akan muncul Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara. Kemudian kita besarkan pakai apa namanya ini, tanda plus ya, pakai tangan biar digeser-geser, plus lagi. Nah, di sini misalkan kamu mengambil Depok misalnya, berarti daerah sini nih, bawahnya dari DKI. Ke Bekasi berarti ini, ya. Ini Bekasi nih, ya. Bekasi sampai di sini mungkin awal daripada Cikampek, kayak itu. Makanya lihat berdasarkan lintang bujur yang tadi di Google Google Map gitu. Nah, misalkan dia ngambilnya di daerah Bekasi, maka kita tracking di sini. Gitu. Tracking. Akan muncul dia datanya di sini. Ya, datanya akan muncul di sini. Ini 107,0699 batasnya, minus dari 6,71 ya. Ini. Jadi ini adalah yang ini bagian daripada poligon tadi di sini ya. Gitu. Kemudian di sini plot datanya. Plot datanya. Jadi data yang kamu hasilkan ini sudah merupakan data hujan harian. Ya, data hujan harian. Jadi tampilkan juga tugas kamu itu datanya dari tahun berapa. Ya, jadi nanti jelas dan itu kamu bikin tabel dari map yang kamu tampilkan. Lalu kejadian siklonnya kamu sebutkan dari mulai mulai dia awal sampai dia hilang gitu ya. Dan sumber daripada informasi siklonnya dari satelit mana atau institusi mana ya, kamu harus sebut. Ya, langkah-langkahnya nanti kamu pelan-pelan ya. Coba Bapak tadi sudah masukkan juga di dalam material tadi ya. Ada pertanyaan atau terlalu cepat langkah-langkahnya? Cukup jelas, Pak. Ya, jadi ikuti Tinggal aja. pelaksanaan. Ya, Iya, ikuti Pak. aja nanti dari materi Bapak yang di dalam YouTube juga, TRMM with Giovanni. Itu sama, Iya, pelan-pelan. Ya, baik, Pak. langkah-langkahnya itu. Kalau bisa sih memang kamu loginnya itu sudah terdaftar. Jadi enak, mau data kapan aja. Ya, sayang. Memang begitu. Tapi ya lamanya ini, ya kamu harusnya apalagi laptopnya yang kurang bagus nih seperti Bapak ini kan sebenarnya laptop untuk anak SD. Kalau yang udah canggih sih dia langsung wos kayak kereta cepat Jakarta Bandung gitu ya. Laptopnya udah berapa berapa giga prosesornya. Seperti itu. Ini agak lama gitu. Tapi Pak, untuk nanti datanya sendiri nanti sudah bisa di-download apa gimana, Pak?
Iya, jadi Ada nanti Bapak tampilkan deh. Selain data grafik, juga ada data CSV yang kemarin Jerry tanya itu, tapi bisa nanti convert ke Excel datanya, ya. Nanti Bapak tampilkan datanya. Ini kan baik, Pak. masih masih awal-awal proses. Uh, kalau kalau misalkan sudah ada datanya, coba dibuat kayak semacam program di Excel itu yang bisa menghitung data cepat. Karena itu kan datanya mungkin data harian ya. Kalau Bapak sih satu persatu tuh. Dari tahun 2018 misalnya Januari 30 hari dihitung jumlah berapa total sebulan gitu. Ya, tapi kalau untuk membandingkan harian dari datanya BMKG yang resmi yang di bawah dengan satelit, nah, kamu tinggal dijejer aja. Ini data hariannya BMKG pada lokasi misalkan di daerah poligon mana, kemudian ini data dari satelit. Ah, berapa kira-kira ada penyimpangan hujan apa tidaknya gitu ya. Saya juga sedang lagi menyusun ini untuk di Kalimantan mau bikin tulisan ke jurnal gitu. Jadi hujannya kapan, dari satelitnya ada apa enggak, kemudian perkiraannya gimana. Jadi ada tiga tuh, perkiraannya hujan apa enggak, data dari BMKG yang ada di sana misalnya berapa nilainya, kemudian dari data satelitnya berapa nilainya. Berarti dijadikan korelasi, keterhubungan, ada enggak kira-kira perbedaannya di situ, ya, berapa besarnya segala macam, tuh, ya. Ini masih proses nih. Prosesnya memang lama, ya, karena dia tadi datanya kan berapa tahun itu contohnya. Baik, sambil kita menunggu, ini Bapak tampilkan data yang sudah didapat, ya, tapi 10. Nah, ini datanya begini, Mas. Nah, datanya begini, Mas. Tapi bentuknya CSV, ya, CSV. Kemudian kalau kita mau ke Excel, kita harus rubah dulu save as, ya, dari data ini. Ah, Anda udah lihat belum tadi itu datanya? Ini datanya nih Mas, kayak gini, ya. Udah kelihatan Mas Mul? pindah Pak, slide-nya masih di yang tadi Pak. Masih ya, masih belum bergerak Masih di lagi yang ya. tadi. Nah, Oke, nanti Bapak stop share dulu, share lagi. Sudah belum? sudah Pak. Sudah Pak di Excel. Ya. Jadi ini datanya tadi itu kan dari tanggal 31 Oktober 2010. Hujannya nol. Ini datanya nol nih. Ini datanya itu ada tanggal dan nilai. Nah, seperti ini nilainya 3,0, 18,9. Nah, gitu. Nah, ini datanya, Mas. Masih kecampur dia, ya. Ini adalah datanya, tanggal, ini datanya. 18,9, 12,73. Ini data harian. Nah, nanti kita bisa pilahkan di Excel. Ini masih dalam bentuk CSV-nya, ya. Coba kita bisa nggak mengekskalkan ini save as, this PC, download, ya, bentuknya Excel workbook. Coba. Nah, atau kamu buka dulu Excel-nya nanti bisa misalnya file
open ini. Kayak gini juga dia. Nanti dia bisa sebenarnya ada kayak gini. Dia punya ini sendiri. Oh, ini masih masih nyatu nih. Jadi antara 31 ya kan tanggal dengan 0 beda. Kalau ini dia nih, yang belakang ini adalah nilai. Nilai dari hujannya gitu ya. Sampai dia data yang tadi. Nah, kalau data grafiknya kita bisa ini juga bisa lihat juga data grafiknya seperti ini. Udah pindah belum? Udah ganti belum grafiknya? Belum Pak, masih di yang Masih tadi, yang lama masih ya, di masih yang lama ya. Oke. selection. Nah, Kemudian saya share kembali, share screen. Nah, ini ya, ini udah kelihatan. udah Pak, Nah, alhamdulillah. iya. Jadi ini merupakan tadi yang data CSV gitu atau Excel, bisa nanti jadi Excel. Ini dia datanya gitu, ya. Baik, sekarang Bapak yang tunjukkan langkah-langkah berikut yang dari Noah, ya. Ini Bapak stop share, kemudian share screen yang dari Noah muncul di screen untuk nah ini muncul dulu share screen. Sudah kelihatan, Mas? Mul? Sudah Pak, Oke, alhamdulillah. ya. Nah, ini current and forecast meteorology. Kita ambil yang current karena kita mau memperkiraan untuk hujan besok, ya, untuk besok. Jadi perakiraannya dari hari ini sampai besok. Nah, di sini kamu isi koordinat posisi yang kamu mau ambil datanya. Misalnya koordinat rumah, misalkan hujan apa enggak gitu ya. Bapak sini bikin minus ya. Ini karena nih koordinat rumah saya nih 6,299. Kemudian 106 ya, poin 82. Kemudian continue. Nah, dari beberapa data semua, kita hanya ngambil meteorogram ya. Jadi baris kedua dari sebelah kiri fiturnya. Choose a forecast dataset. Nah, berarti dia adalah dataset untuk forecast, perkiraan. Ambil yang paling bawah, yang 0,25 degree. Tapi data yang kita hasilkan itu yang ada 3 jaman. Jadi nanti kita rata-ratanya itu dari 3 jam jadi 1 hari. Ya, gitu. Kita pilih ini. GFS adalah Global Forecasting System. Model dengan resolusi 0,25 derajat. Kemudian dia bisa berapa hari forecastnya. Kita ambil yang 24 jam untuk besok. Yang 3 jaman dari datanya ada beberapa satuan-satuan perhitungan pakai hybrid pressure sigma. Ya, kita go. Kita go. Masih kelihatan, Mas? Masih Pak. Masih ya? Baik. Nanti 2 menit lagi kita off, 15 menit baru kita gabung lagi ya lanjut ya, karena waktunya 40 menit. Nah, ini adalah 00 UTC. Bagus. Berarti jam 8 di kita. Atau kalau Oh belum iya. berubah jam 7. Karena perbedaannya 7 jam.
dengan Greenwich Mean Time. Ini adalah hari ini 2 Desember. 2 Desember 2023 12.02 next. Ya, next. Nah, kita ambil ini benar ya. Kita mau forecast dari hari ini ya. Kemudian kita ambil janganlah 24 jam tapi 24. Nilai 24. Defaultnya ditambah dengan data angin. Default with wind. Speed only ditambah dengan arah. Ya kan, untuk anginnya. Kemudian syaratnya Anda harus ketikkan ini. RT 13 kW. Tapi sebelumnya kita pengen punya datanya PDF juga. Kemudian untuk meteogram size-nya, untuk ngeprinternya kita pakai 120 dpi. Kamu ketikkan di sini R ya. T 13 kW. Get meteogram. Berarti langsung proses. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi besok itu di daerah saya lintang minus 6,30, bujur 106,82, akan hujan sebesar 11,6 mm. Gitu. Ini datanya per 3 jaman. Jadi kalau di total ini 1 hari. Gitu. Ya. Kemudian bisa juga kamu melihat arah dan kecepatan angin di sini. Kalau ini adalah kecepatannya, ini arahnya dalam bentuk derajat. Ya, nanti dihitung berapa ya, berapa knot segala macam ini. Kemudian temperatur juga di daerah saya begini, ya. Kemudian tekanan udara juga itu rata-rata di atas 1.000, ya. Benar ya. Kalau di atas nanti 980 bisa di puncak, gitu. Kalau mau ditampilkan PDF, tinggal diketik PDF file. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurul. Sudah dengar suara Bapak ya? Sudah terdengar? Bapak akan lanjutkan ya mengenai tadi yang terputus terkait dengan data yang Bapak tampilkan dari NOAA ya, dari NOAA. Kemudian hasil daripada tadi, yang tadi adalah data perakiraan ya, data perakiraan. Kemudian akan Bapak coba kembali lihat untuk ready-nya seperti ini. Bentar, share screen. Kemudian data ini masuk, share. Sudah tampak dari layar kamu. Ada data seperti grafik ya. Ada line merah. Sudah kelihatan, Nurul? Nurul sudah kelihatan? Ada grafik-grafik hujan, ada gambar Ada Bapak, hijau ya, yang tadi ya, Bapak mengatakan meteorogram. ya 11 meteogram 11,6 mm itu curah hujan yang terjadi untuk besok ini, karena ini kalkulasinya dari mulai tadi pagi jam 8 tanggal 2 Desember. Ini lokasi rumah saya nih ya, minus 6,30 sampai 106,82 itu tentang bujurnya. Nah, kita kembali lagi karena kita mau melihat misalnya data untuk ya kan untuk berikutnya. Misalnya data berikutnya. Nanti kamu tinggal memasukkan saja lintang koordinat rumah kamu, misalnya mes kamu atau kos kamu di sini ya.
Selalu gunakan minus karena dia Southern Hemisphere atau belahan bumi selatan atau lintang selatan bintangnya. Ya, minusnya minus 7, minus 8, minus berapa gitu. Ya, di Google Google Map ada kok tentang bujurnya. Ya. Kemudian bujurnya juga bujur timur 106 berapa? 106 ini sudah konversi desimal. Kalau misalnya ada dalam bentuk derajat, kamu konversi dulu, konversi koordinat. Ada kok di apa namanya di Google lengkap ya. Kamu coba nanti ya. Nah, ininya kamu harus hafal untuk linknya ready.noaa.gov government ya kan, kemudian garing tulisan read RAEAD read CMAT kemudian PHP. Yang ini nih, ini ada nih. Nanti Bapak copy juga di itu apa di materi ini ya. Ada pertanyaan? Jadi nanti kamu tugasnya seperti ini, masing-masing daripada kalian membuat ya hujan perakiraan untuk besok. Begitu juga mau 2 hari berikutnya ada. Kamu mainkan yang tadi diganti 24 ya. Nah, contoh Bapak lagi nih, misalkan bintang boardnya sudah continue ya. Kamu main di current and forecast ya, meteorologi. Jadi jangan lupa karena ada berapa ini apa ada berapa unsur di sebelah kiri nih. Mau melihat ini juga polusi bisa sebaran debunya pakai high split lengkap di sini ya. Kemudian ini jangan lupa current and forecast meteorologi. Nah, kita lanjutkan. Ada teman-teman yang baru baru apa gabung. Continue, continue ya. Kemudian seperti biasa kita lihat meteogram. Mau ada Windrush juga ada Windrush bisa. Windgram juga bisa ya. Nanti kamu coba-coba aja sendiri. Gitu. Nah, kita pilih choose-nya yang spasialnya itu resolusinya 0,25. Yang ketiga. Kemudian go ya. Kemudian go. Tetap startnya mulai dari sini 00 UTC segala macam ya. Boleh juga kamu nanti dirubah. Misalnya tanggal 3 juga boleh karena belum kejadian kalau tanggal 3 gitu ya. Nih next, next ya. Nah, ini tanggal 2 tetap. Ah, tadi 84 ya. Tadi 24 kamu mainkan biasanya tambah 24 lagi 48. Nah, berarti 2 hari ke depan. Kalau tadi kan 24 jam, ini dua hari ke depan. Tapi startnya kamu tetap dari tanggal 2. Jadi 2 hari lagi nih hujan. Ya, kita pilih default and with wind. Berarti ada data angin masuk. Kemudian kecepatan anginnya speed and direction. Gitu. Untuk ngeprintnya kamu gunakan 120 dpi ya, 120 dpi. Kemudian pakai PDF. Kita gunakan PDF ya. Kemudian kamu masukkan ini kayak passwordnya gitu loh. W T 6 B X F. Langsung get meteogram. Nah, ini. Rencana hujan itu 20,6. Jadi perkiranya hujan terus. Ya, nggak ada pengaruh El Nino apa segala macam di sini. Ya, jadi hujan terus. Tapi kalau suatu saat juga ada di tulisannya di sini no precipitation ada. Jadi rencana di daerah saya hujan itu 20,6 mili. Gitu ya. Kamu mau ngambil tanpa PDF, klik kiri, kamu bisa simpan. Ya, save image as apa PNG, apa JPEG. Terserah. Oh, ini Bapak GIF. Ya, berarti ini hujan tanggal 3 Desember 2023. Itu. Kalau yang mau pakai PDF, kembali lagi, kamu pakai PDF filenya. PDF kan enak untuk mengirim file ini.
file PDF-nya. Ya, nanti disimpan. Kalau sudah PDF, biasa sama ya. Ini file PDF-nya sama 20 poin. Berapa nih? 6 ya. Nah, berarti nanti kalau mau disimpan berarti langsung download. Ya, dalam bentuk PDF. Bikin 3 Desember 2023. Kalau ini perakiraan ya, Mas. Perakiraan hujan. Gitu. Baik, sekarang Bapak akan coba menginfokan mengenai yang data yang sudah berlalu, sudah lewat, misalkan seminggu lalu atau mungkinnya tahun lalu segala macam. Kita kembali dulu ya, semua sama, kembali dari Noah. Kamu pilih yang di materi saya itu yang arsip. Ada di materi hari ini saya kirim materialnya itu. Nah, jadi kalau tadi current, present untuk future, dan adalah arsipnya, arsip meteorologi di sini. Di sebelah kiri ada fitur namanya arsip. Ya, kita bisa jelaskan di sini yang Bapak kasih merah ini, arsip meteorologi di sini. Ya, Jaheri, saya isi lintang saya berapa tadi? Minus berapa? Ragunan? Minus 630. Ya, 630. Ya, di sini tak isi 630 minus ya 630, kemudian bujurnya 106 ya 82. Nah, gitu. Ya. Kemudian continue. Ini data arsip yang kita mau lihat yang sudah berlalu datanya ini. Ya. Iya, Pak. Continue. Tetap sama meteogram. Choose. Nah, di sini sayangnya ada GIDAS dan ada reanalisis. Kamu pilih yang GIDAS. Tapi spasial resolusinya bukan 0,25 lagi, sudah 1 degree. Ya, berarti 111 kilometer tercakup di situ. Ya, masih bisa masuk. Jadi daerah kamu juga mungkin hampir sama dengan saya 111 itu di situ. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kan hujan juga bisa kemana-mana nih. Jadi dia datanya adalah 1 degree. Gitu. Kalau tadi kan 27,8 ya. Nah, current days-nya kamu rubah. Nah, ini mau bulan apa nih? Ada November yang baru lewat, ya. Ini adalah November minggu ke-5. November minggu keberapa? Nanti kamu bisa sampai kamu lihat di sini tuh sampai tahun-tahun sebelumnya tuh. Sampai Iya, tahun Pak. berapa? Nah, yang dicari oleh kantor saya perusahaan ini bagaimana supaya tidak satu persatu kita ngambil datanya, dibuat program, lagi dicari ini yang bisa siapa. Sehingga data bulanan misalnya, itu bisa langsung kita download. Gitu. Ya, misalkan kita mau lihat tahun 2020 ya. 2020 nih, ini 2020 nih. Ya, misalnya bulan Januari. Nah, bulan Januari misalnya. Sorry. 2020 bulan Januari. Bulan Januari. Nah, ini minggu pertama nih. Bulan Januari minggu pertama ya klik. Nah, jadi datanya adalah week 1 bulan Januari tahun 2020. Next. Nah, sama. Kita mau mainkan bentuknya harian 24. Kalau mau dua harian tambah lagi 24, 48. Ya kan? Bulan pertama adalah Januari, day pertama adalah hari pertama, jamnya 00 ditambah 7 karena UTC. Sama the fault and wind with wind, speed and direction sama. Kemudian kita untuk printernya 120 dpi,
PDF-nya yes. Kamu masukkan lagi passwordnya. G, X, B, K, N, N. Get meteogram. Nanti pada data observasi, kita lihat pada tanggal itu. Ya, tanggal pertama Januari, bulan Januari, berapa nilainya? Prediksinya sama enggak? Ternyata nilai hujannya 25,7 mm. Nah, ini antara jam 0 UTC atau jam 7 di kita, itu sampai 3 jam berikutnya sudah hujan. Besarnya adalah 8 lebih koma sekian milimeter. Jadi ini adalah satuan hujannya. Kayak kan, ini adalah durasinya. Nah, kalau proyek kami di Kalimantan, itu dihitung tuh. Kalau misalkan ini, ya kan, dalam satu frekuensi, satu hari berapa kali hujan. Jadi hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma aturannya, hujannya itu lebih dari 0,40, lebih dari. Kalau dikurang dari 0,40, tidak dianggap hujan. Satu frekuensi hujan berarti yang nolnya lebih dari 40 mili, 0,40 mili gitu. Itu frekuensinya. Kalau durasinya dihitung dari jam 7 sampai jam berapa dia hujannya. Sampai jam 22 misalnya berapa jam dia itu dihitung. Sekian menit atau sekian jam gitu. Ini ya. Paham ya? Nah, kalau untuk mau lihat datanya bisa nanti kita coba lihat ya dari data seperti ini misalnya untuk data yang terkait ini adalah bentuk TXT. Nah, ini datanya. Jadi kalau ini adalah untuk satuan jamnya, unitnya, kalau ini adalah tekanannya 1010,6, ini daerah saya ya. Kemudian ini temperaturnya ya 3 jam berikutnya tiap 3 jam berulang. Nah ini adalah temperatur di bawah ya kan ini masih di atas nih di bawah atau di atas. Kemudian ini adalah arah anginnya, arahnya kemana nih 197 kan kita berdasarkan 8 arah penjuru. Kemudian di kecepatan anginnya knot, ini nilai hujannya. Jadi antara jam 7 sampai jam 10 nilai hujannya 5 mili. Antara jam 10 sampai jam 1, 33 mili dan seterusnya. Baik, itu yang saya berikan untuk hari ini. Masih ada pertanyaan kira-kira? Nanti dicoba kalau misalkan menemui kesulitan, ya lihat beberapa video saya di YouTube-nya. Baik, Pak. Baik, kita coba. Bapak. Ya, silakan. Maaf Bapak, di sini hujan. Oh Mau ya, nanya soal ah, saya Nurul Bapak. ya silakan dulu. Mau nanya soal selain tugas ini Bapak, tugas yang pertemuan kemarin minggu 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 ini yang kemarin masuk Sama. yang tugas project untuk UTS-nya yang hanya Oh, yang dapat 70 Pak. Itu apa ya Pak? Lupa. oh gini Ya. aja. Nanti kamu bentuk Ya. bentuk dari teman-teman kamu itu Bapak nanti ada apa yang nilainya agak bagus sebagai leadernya seperti Vicky Iya. yang nilainya di atas 85 nanti gabung aja dari A dan B sama ya. Oh. Tapi kalau Jerry kemungkinan besar hanya mendapatkan nilai dari Bapak dari dosen lain, kemungkinan kamu dapat nilai tersendiri. Kamu sedang magang masalahnya BKM. Jadi ada pengecualian ya. Mau dipakai nilai Bapak adaptasi perubahan iklim atau tidak, kamu juga mendapat nilai untuk mata kuliah lain. Gitu. Karena magang ya. Kemudian untuk Nurul gabung saja sama nanti Bapak sebutkan ada Vicky, ada Mega, gitu. Ada nanti. Nah, kemungkinan besar saya akan kirim melalui Google Drive langkah-langkah membuat project based learning. Sama halnya seperti kalian diminta sama dosen-dosen atau dosen pengampu lain. Ya, jadi nanti kamu tinggal
daftar, nanti namanya Bapak sebutkan di grup siapa aja sebagai koordinator kelompok. Ya, di situ Nurul. Ya, kalau Oh ya, yang baik-baik nah, Bapak. kalau yang pertemuan hari ini dan ke-9 sama, jadi kamu lihat nilai koordinat di rumah kamu, buat menggunakan dari NOA tadi, berapa Ya, perakiraan hujannya, dilihat langkah-langkahnya. Kalau menemui kesulitan, info ke saya, ya. baik Bapak. Kalau Terima untuk kasih. iya kalau untuk TRMM juga lihat di YT. Kalau untuk GSPEP mungkin Zehri juga lebih paham nanti selain mau Bapak bisa kamu tanya Zehri karena dia sedang mempelajari juga satelit di sana di BRIN ya. Baik Baik sekarang Bapak. Bapak munculkan tugasnya Zehri coba Bapak lihat dulu. Masih di saya nggak? Kalau saya tampilkan dulu. Tugas kamu ada di mana nih? Bentar. Jadi Pak bikin co-host ya. Kamu bawa pakai laptop ya? Pakai Bapak pakai. Oke, Bapak share supaya kamu bisa tampil di bentar. Participation dari pakai mic host. Siap, silakan tugasnya. Nanti dapat masukan dari saya. Kok Mulyana sih? Sorry, sorry. Kok Mulyana? Sorry, sorry. Eh, harusnya bukan Mulyana. Zehri, Zehri. Mau bisa ini enggak? Oper ke Bapak dulu ke Zehri, bisa enggak? Untuk mic hostnya. Reclaim host, coba. Oke. Sekarang Jerry, oke, Mekos. Ya, Sebentar Bapak. Izin terlihat belum ya? sudah, bagus, bagus, sudah harus kelihatan. Saya slideshow dulu. Hmm, Oke. As- Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima Pak Budi yang telah apa ya, mungkin mengizinkan saya mempersilahkan saya untuk mempresentasikan sedikit tugas kemarin. Tugas kemarin itu kan ini apa namanya mencoba bagaimana kayak kita membandingkan gitu antara nilai eh, data ataupun nilai yang ada di GSMAP yang ditampilkan oleh GSMAP dengan yang diberikan oleh BMKG gitu. Jadi judul yang mungkin saya kemarin pikirkan itu adalah saya akan melakukan perbandingan nilai curah hujan GSMAP dengan forecast yang diberikan oleh BMKG di daerah Sumatera Utara karena pada saat kemarin itu ada kejadian tropical cyclone 99 W gitu, pada tanggal 26 November 2020. Jadi eh, ini nggak terlalu ini ya apa? Saya mungkin disclaimer dulu, ini nggak terlalu ini bapak apa namanya? Nggak terlalu kompleks, jadi cuman kayak sederhana aja Gak riset apa-apa, yang riset. nggak apa. Brief, namanya kalau kita kan sebutnya dengan brief report lah, nggak apa-apa. Jadi alurnya dari pertama tuh dari kasusnya eh, ya saya melihat kejadian tropical cyclone yang kemarin tuh 99 W itu mungkin bisa jadi apa ya bahan gitu untuk jadi teman-teman punya riset gitu kan. Terus saya melakukan pengumpulan informasi, kemudian mengambil data yang datanya itu disediakan oleh GFF dengan resolusi 60 derajat, kemungkinan itu sekitar mungkin 14 kilometer ya, lebih kecil dibandingkan ECM wave. Kemudian Oke. anginnya angin di level 8, 850 hektopascal,
atau sekitar 1,5 kilometer dengan resolusi 0,25. Kemudian diolah datanya. Jadi saya melakukan olahnya itu dari melakukan sum dari yang harian ke dari zaman ke harian. Kemudian saya melihat pola 3 jamannya gitu. Ya. Dan pengolahannya nggak pakai ini apa, nggak pakai ArcGIS, nggak pakai software GIS, tapi saya pakai Python. Gitu. Mm. Kemudian visualisasi data, kemudian melihat validasi apakah hasil yang memang diplot itu data JSON itu benar merupakan forecast yang memang diberikan oleh BMKG gitu, yang sudah diseminasi informasinya di IG terkait eh, efek dari Tropical Cyclone 99 W di Sumatera bagian utara. Mm. Nah ini hasilnya. Jadi ini hasil yang eh, 3 jaman eh, terhitung dari tanggal 26 November 2023 pada saat kejadian. Ini dihitung dari waktu 00 sampai 03 local time ya, jam kita. Eh, Ya ini terlihat kalau misalnya di bagian utara ini, semoga kelihatan ya ini pointer. Kelihatan, kelihatan nggak? Nah, Bisa. jadi tropical cyclone sebelumnya itu membentuk di 8 derajat dengan utara. Terus jadi BMKG menginformasikan di jam 07 itu dia akan memberikan efek kepada Sumatera bagian utara. Eh, eh, jadi forecastnya itu bahwa bagian di sini itu akan hujan sedang ke rendah, sedang ke tinggi gitu. Jadi ini tadi mungkin masih sedikit pengaruh angin membawa ini apa namanya eh, hujan, awan hujan dari dekat bagian Sumatera Utara sampai di jam 06 pun akumulasi itu masih berada di nilai 10 sampai 20 mm. Nah, ketika di jam 6 sampai jam 12 itu 3 jaman tidak terlihat signifikan gitu. Mungkin mereka atau mungkin daerah tersebut punya nilai di bawah 10 mm. Karena saya ngedesain plottingannya, saya bakal ngasih warna putih gitu kalau misalnya nilai hujannya itu di bawah 10 meter Mm. gitu. Jadi gambar A ini merepresentasikan hujan dengan akumulasi 3 jaman berdasarkan gambar bahwa dapat dikatakan nilai akumulasi curah hujan di daerah Sumatera Utara cukup rendah dengan nilai kurang dari 10 mm per 3 jam. Tidak menunjukkan apakah curah hujan tinggi ataupun curah hujan yang ekstrim. Nah ini dia eh, ketika saya upload harian ya, yang dari zaman itu ke harian. eh, jadi dari gambar video kita lihat kalau misalnya si BMKG itu ngasih informasi dalam 20 menit ke depan ini eh, bagian Sumatera Utara itu akan apa namanya dijadikan sebagai wilayah yang kena potensi hujan sedang hingga lebat gitu. Tapi kan enggak Dan kan ya? ketika saya upload, Belum ya. iya sedikit, Sedikit iya ya. cuman Yang sedikit. yang apa yang Iya, di atas 80 90 yang merah itu ya, merah muda apa merah tua itu ya? Yang atas paling atas ya. Yang oranye iya ya. yang pink, Yang 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 bagian mm-mm. Itu yang tinggi ya. aku kan ketika saya konsolidasi menggunakan ArcGIS Map, Mm-mm. eh, 1 jam depan di tanggal 26 itu eh, tidak seluruh bagian Sumatera bagian utara ini terkena hujan ekstrim gitu, Ekstrim yang ya. mungkin nilainya lebih dari 70 mm eh, per 70 meter per hari gitu. Eh, Hujan ekstrim mungkin terjadi di laut, nggak sampai ke daratan. Mungkin sisa-sisanya aja yang sedikit di angka 20 sampai 30 mm per hari. Jadi berdasarkan figur B merepresentasikan bahwa nilai akumulasi hujan di daerah Sumatera Utara bisa 10 sampai 20 mm dengan status sedang. Hal ini mungkin bisa sedikit sesuai ya, bisa sedikit sesuai dengan forecast atau prediksi curah hujan yang diberikan oleh BMKG gitu. BMKG sumbernya SMWF ya. Jadi untuk angin saya HMOF Pak. Kalau misalnya SMWF hujan ya. CSMO. Ya. Ya.
Jadi kesimpulannya pola curah di rata 3 jaman nilai curah hujan itu sedang ya 10 sampai 20 mm terlihat pada total akumulasi 00 sampai 03 LT dan 03 sampai 06 LT. Sebenarnya tidak merepresentasikan pengaruh signifikan dari siklon tropis 99W karena akumulasi curah hujan itu kurang dari 10 mm. Sedangkan perbandingan data JSMAP untuk total akumulasi curah hujan dalam satu hari sesuai dengan hasil forecast yang diberikan oleh BMKG yang dirilis di media bahwa utara Sumatera akan terkena dampak curah hujan sedang tinggi hanya di beberapa bagian di daerah Sumatera Utara. Gitu aja sih, Pak. Baik, ada teman-teman yang mau menanyakan, silakan. Nurul, Siva atau Mulyana, silakan. Berarti jadi udah punya ini dong, apa password untuk GuessMap? Iya, Pak, Udah ya. udah ada sih. Ya nanti di kalau pas lagi main ke lab, tolong dikasih tahu ke teman-teman semester 5 kawan-kawan kamu ya. Karena kalau Bapak kan pakai harus menggunakan Niskur lah, pakai inilah gitu kan, GuessMap itu. Sama juga sih, Pak, sama Oh ini. sama juga, ya nggak apa-apa Iya, nanti. sama. Mm-mm. Ada yang bertanya silakan. Nah kalau tidak, Bapak akan kembali share screen ya untuk yang tadi unsur-unsur apa saja yang bisa dilihat dari sensornya. Bapak akan tampilkan dulu materi Bapak yang ke-9 minggu lalu. Lalu API 9 open. Share screen. Nurul udah kelihatan? Udah Bapak, udah. Udah ya. Nah, kemudian Iya. kalau kita mau lihat mengenai data-data dari RMM itu ya. Jadi yang untuk GRM ini kamu ambil sebagai apa namanya awal mula. Jadi kamu copy aja ini ya ke dalam sorry ke dalam internet ya Giovanni Gate-nya kamu ya di sini kamu copy langsung nanti akan terus oh ya sampai TRMM itu sampai berhenti itu tanggal 31 Desember 2019 dilanjutkan dengan gas map. Nah kemudian ini yang Bapak bilang ini jadi tadi yang ada TRMM 3B42 ini sensor-sensornya ini ya. Di sini ada daily rainfall. Nah, kemudian di sini ada apa nih pakai sensor ME ya gitu. Di sini ada monthly. Jadi penomoran-penomoran ini berdasarkan daripada data yang dihasilkan. Kemudian ada level 1B ini. Kalau kita yang pakai 3 berarti level 3. Nah, ya kan? Nah, level 3 itu terkait dengan skema dalam pemrosesan algoritmanya. Jadi kenapa kok di dalam Giovanni itu ada kode-kodenya gitu. Ini maksudnya ini ya, ada sensor-sensornya level-levelnya itu yang Bapak bisa tambahkan ya. Nah, ini kamu coba kalau Bapak sih karena daerahnya seperti ini ya, Bapak bisa langsung aja nih copy semua ya. Jadi dari mulai platform ini langsung di copy sehingga didapatkan data seperti ini Kota Banjar gitu. Ini Kota Banjar ya, Mbak. Gitu ya. -7,34 kemudian bujurnya 108. Ada juga nanti kalau nggak salah Kota Depok. Nah, ini Kota Depok nih. Siapa yang tinggal di Depok bisa menggunakan data ini gitu. Kalau saya sudah punya Budi Suwardi ini gitu ya. Tapi kalau nanti kalau gas map, nah tanya dari cara cara ininya gimana? Karena ini agak riskan ini. Ini dia dipakai Okusai, pakai ini, pada linknya juga Saraku segala macam gitu. Ya, kalau bisa apa? Bisa paham.
Ini. Jadi kamu harus daftar dulu mendapatkan data itu. Ini penting sekali kalau kita tidak memiliki data BMKG. Nggak apa-apa. Ini sudah dipakai kok oleh riset. Sudah dijadikan ini juga apa namanya kayak semacam riset apa penelitian studi segala macam. Ya. Kemudian ada yang tadi Bapak harus sampaikan juga ke kalian. Ada selain gas map tadi ada dari apa Noah ada coba ini ya stop share screen lagi yang tampilan ini. Nah, yang ketiga ya ini YouTube nih kalau nggak salah nih. Kalau nggak tiga yang ini, kalau nggak salah yang ini nih coba kita lihat. Ya, waktunya tinggal berapa menit? 6 menit. Coba ini dapat jadinya apa? Nah, kita copy. Oke, copy. Kemudian stop share dulu. Kemudian ini klik masukkan di sini. Kita coba kembali lagi. Share screen. Mana yang tadi baru mulai Bapak? Kok hilang sih? Paste. Ya, sudah kelihatan Mbak Nurul? Sudah kelihatan belum? Sudah Bapak, tapi loading Oh, di loading sini. ya, sama. Dan Bapak juga loading juga. Membuat peta curah hujan tahunan menggunakan data CRIP. Nah, data CRIP. Namanya CRIP ada ya dari Mas Kris kalau di sini. Saya lagi loading. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan hidup panjang. Pas tuntas bagaimana cara menghubungkan kita sudah menjadi tahu. Oke, langsung saja tidak usah berlama-lama guys. Langsung kita buat tutorialnya. Jadi pertama kita harus menyiapkan harus buka aplikasi terlebih dahulu ya. Oh, pakai akis dia sayangnya. Kalau punya data streamnya silahkan akses data. Nanti kita akan butuhkan CRIP namanya CRIPS. Strip line file ini tapi karena terkendala lemot maka kita sambil menunggu buka ArcGIS kita sambil lihat kalian bisa download di sini ini ada banyak pilihan. Oh ya, tapi syaratnya punya akis dulu. Pastinya kita harus membuka di Indonesia Monthly. Indonesia Monthly itu. Nah, ini ada datanya ya. Ini kita ini langkahnya itu panjang. Langkahnya itu panjang. Kita harus Baik ya, sampai situ dulu ya. Nanti lanjutkan ya. Bisa sendiri ya. kita akan membuat dari
2020 sampai Bagaimana, ada pertanyaan kira-kira? sampai 2010. Jadi nanti kalau sempat, kalau sudah selesai, teman-teman diajarkan untuk gas map. Itu juga penting. Baik, sudah jam 17.15, 16.59. Saya kira cukup selesai untuk hari ini. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan, ya, tolong dibukakan pintu maaf. Nasrullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.